Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 208 Aku hanya menanyakan arah. Aduh. Dari puncak lereng, dia berguling ke bawah dan baru berhenti ketika menabrak pohon. Rasa sakit membuatnya mengerang dan dia tergeletak di tanah beberapa saat, bahkan tidak bisa bangun. Baru setelah beberapa saat berlalu barulah dia menghembuskan napas sambil berbaring di tanah untuk melihat ke langit, berpikir bahwa tidak mudah baginya untuk melarikan diri dari tempat itu, istana neraka. Baru setelah ia berhasil lolos dari susunan penghalang istana neraka, ia menyadari bahwa tempat itu dikelilingi oleh pegunungan di tiga sisi, dan hanya satu sisi yang menyediakan jalan keluar. Namun karena ia melarikan diri dari tempat itu, wajar saja jika ia tidak dapat mengambil rute itu dan karenanya, ia telah mendaki gunung yang membawanya sepanjang malam di mana ia melewati lebih dari 10 susunan penghalang dan batas yang tersihir sebelum ia sampai di sini. Untungnya, kekuatan mistiknya yang telah disegel telah dipatahkan dan dilepaskan dengan menggunakan kekuatan rohnya atau dia bisa saja ditangkap kembali. Setelah beristirahat sejenak, dia bangun dan mengamati keadaan sekelilingnya, mengikuti nalurinya sambil mencari arah untuk berjalan, sambil berpikir untuk menghubungi Leng Suang terlebih dahulu setelah dia keluar dari tempat ini, sehingga dia bisa berhenti merasa khawatir setelah sekian lama tidak menerima kabar darinya. Tapi, yang tidak dia pertimbangkan adalah dia bahkan tidak tahu di mana dia berada, dan fakta bahwa setiap pemandangan yang menyambutnya setelah itu begitu mengerikan hingga membuatnya sedikit terkejut. Jika dia diangkat langsung ke langit saat itu juga, dia akan melihat bahwa tempat dia berada dikelilingi oleh hutan lebat yang membentang bermil-mil. Berpikir untuk keluar dari hutan itu. Tanpa menghabiskan setidaknya 7 hingga 8 hari, seseorang bahkan tidak perlu memikirkannya. Berjalan sendirian di dalam hutan, dia menoleh ke kiri dan mengintip ke kanan, berpikir bahwa tempat itu terasa sedikit aneh. Dia menemukan bahwa akan ada bendera kecil berwarna-warni yang ditempatkan di beberapa tempat dan akan ada barisan penghalang setelah setiap ruas jalan, beberapa di antaranya bahkan berbahaya, dan beberapa lainnya hanya berupa susunan labirin yang membingungkan. Aneh, tempat macam apa ini? Dia bergumam sendiri sambil berjalan ketika tiba-tiba, dia melihat dua pemuda di depannya saling berpelukan sambil duduk terengah-engah di bawah pohon. Matanya langsung berbinar dan dia melangkah cepat ke depan untuk berkata, "Kedua tuan muda ini, bolehkah aku bertanya?" Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, kedua orang itu langsung melompat berdiri dan berlari meninggalkannya begitu saja tanpa melirik sedikit pun ke arahnya. Dia terkejut sesaat. Dia sudah berjalan selama setengah hari sebelum akhirnya bertemu dengan kedua orang ini. Apapun yang terjadi, dia tidak boleh membiarkan mereka kabur. Oleh karena itu, dia mengejar mereka sambil berteriak, "Ai, tuan muda, tidak perlu lari. Saya hanya ingin bertanya arah." Namun, mungkin tidak seburuk itu jika dia tidak berteriak. Mendengar teriakannya, kedua orang itu berlari lebih cepat. Wah, apa yang terjadi? Dia mengembuskan napas saat alisnya berkerut, menatap kedua sosok itu. Dia tidak mengejar mereka sedekat itu, tetapi hanya mengikuti di belakang mereka tanpa terburu-buru, karena dia berpikir, hanya mengikuti mereka akhirnya akan membawanya keluar dari tempat ini, bukan? Akan tetapi, meskipun dia tidak merasa cemas, dia telah membuat kedua pemuda itu hampir mengalami gangguan mental. Orang itu dari sekte mana? Kenapa dia masih mengikuti kita setelah mengejar kita sekian lama? Apa yang mungkin diinginkannya? Salah satu dari mereka basah kuyup oleh keringat karena berlari, wajahnya berkerut karena panik. Ketika dia menoleh ke belakang dan melihat sosok merah sekitar 30 meter jauhnya mengikuti mereka dengan acuh tak acuh, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak sedih. Huf-puf. Aku tidak bisa lari lagi. Bahkan jika aku harus mati. Pemuda yang sedikit lebih gemuk itu berteriak, menjatuhkan dirinya ke tanah sambil melotot ke arah Feng Jiu di belakangnya dan kemudian berteriak, "Kamu dari sekte mana? Bukankah sudah cukup bahwa kamu telah mengikuti kami begitu lama?" Melihat mereka tidak lagi berlari, Feng Jiu mempercepat langkahnya untuk menghampiri mereka. Mulutnya menyeringai saat dia melihat kedua pemuda yang sangat waspada itu dan berkata, "Saya hanya seseorang yang mencoba menanyakan arah. Untuk apa kalian berdua melarikan diri?" Apa? Bertanya. Menanyakan arah. Kedua lelaki itu tercengang dan menatap Feng Jiu dengan heran sebelum bertanya kepadanya, menanyakan arah apa? Apakah kamu tidak tahu di mana tempat ini?